Kerja tugas. Halo semuanya, selamat datang di podcast. Ini podcast. Perkenalkan nama saya Rio dan teman saya Prinsa. Jadi kita sekarang mau ngapain nih, Prin? Jadi, sekarang kita akan membahas mengenai aksi terorisme di Indonesia. Wow, apa yang akan kita bahas terlebih dahulu tentang teroris ini? Mungkin kita bisa mulai dengan pengertian teroris. Emang teroris itu apa sih? Terorisme adalah serangan yang dilakukan oleh sebuah oknum yang bertujuan untuk memberikan rasa teror kepada masyarakat. Teroris sendiri adalah orang yang melakukannya. Serem ya aksi teroris itu? Di Indonesia sendiri, teroris sudah lama ada. Kasus terorisme di Indonesia pertama kali terjadi di tahun 1981, di mana para terorisme membajak salah satu maskapai penerbangan Indonesia, yakni Garuda Indonesia. Mereka mengancam para penumpang dengan senapan mesin dan granat. Dari kejadian itu, aksi terorisme di Indonesia terus berdatangan. Di beberapa tahun kemudian, pasti bermunculan kasus-kasus terorisme terbaru, dan itu terjadi sampai sekarang. Dari kejadian terorisme yang terjadi di Indonesia, banyak yang dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda atau kelompok militan yang menggunakan ideologi serupa. Tahu tidak kelompok teroris apa yang paling menakutkan di dunia? Apa tuh? Saat ini, kelompok teroris yang paling diwaspadai dunia adalah ISIS, yang memiliki kepanjangan Islamic State of Iraq and Syria. Udah bener nggak tuh? Oke, ISIS bermarkas besar di wilayah Timur Tengah, akan tetapi anggotanya sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak kejadian besar yang didalangi oleh kelompok tersebut. Ih, serem banget mereka. Sangat-sangat seram. Menurut kamu, perbuatan mereka benar apa salah? Of course tidaklah. Aksi terorisme adalah aksi yang keji dan tidak dibenarkan oleh dunia. Yap, setuju. Apalagi cara mereka membunuh manusia banyak menggunakan bom. Pengen saya pukul. Tapi berbagai macam teror bom sepertinya tidak pernah mati ya, walaupun berbagai upaya untuk meredam radikalisme dan terorisme sudah dilakukan. Bener banget. Aksi teror bom pertama di Indonesia terjadi di Candi Borobudur. Aksi itu didasarkan oleh jihad. Meskipun dalam beberapa kurun waktu aksi terorisme seperti menghilang. Namun, tanpa diduga, aksi teror bom terjadi di beberapa tempat. Biasanya teror bom ini terjadi menjelang hari raya keagamaan. Indonesia kan adalah negeri yang memiliki banyak keragaman. Berbagai keragaman suku, budaya, agama bisa menjadi peluang terorisme untuk melakukan aksinya. Oknum teroris akan mengadu domba kedua pihak dan akan memicu kebencian sehingga mengakibatkan perpecahan. Nah, ketika suatu negara tidak memiliki persatuan yang kuat, teroris akan mudahnya menguasai negara tersebut. Perkembangan teroris di Indonesia juga terus berlanjut. Apalagi di zaman sekarang era teknologi semakin maju, berbagai bentuk pendanaan terus dilakukan melalui berbagai jalan. Pendanaan teroris yang ada di Indonesia berasal dari luar negeri. Mereka menerima pendanaan tersebut dalam bentuk e-money, Bitcoin, PayPal, bahkan ada yang menggunakan modus impor rokok ilegal. Pemerintah sudah melakukan sebisa mereka, begitu pula dengan pihak militer. Akan tetapi, celah-celah kecil yang menjadi jalan masuk teroris masih ada. Sepertinya banyak hal yang harus diperkuat lagi untuk melawan balik mereka. Yoi, mencegah terjadinya aksi teroris di Indonesia bukan hanya melalui peran pemerintah dan militer. Kita sebagai masyarakat juga harus mengambil bagian untuk memerangi aksi teroris ini. Pemerintah sudah seberusaha mungkin untuk menutup dan memberantas jaringan teroris yang ada di Indonesia. Militer juga ikut memperkuat keamanan dan pertahanan negara. Mereka terus mencari sampai ke akar oknum di balik aksi teroris di Indonesia. Sebagai masyarakat, kita tidak boleh terpecah belah dan tidak boleh takut dengan aksi yang mereka lakukan. Jika kita semakin takut dan terpecah belah, maka teroris akan semena-mena gampang menyebar teror di antara masyarakat. Oleh sebab itu, jangan takut dan tetap menjaga kesatuan persatuan. Yes. Terima kasih Prinsa, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan podcast kami. Kami berdua sepertinya harus berhenti dulu sampai di sini dan jumpa lagi di podcast selanjutnya. Bye-bye all.